Ya, Minasang, kita lanjut ya ke pelajaran 18, karena tadi kan kita sudah membahas pelajaran 17 dan Anda juga sudah mengerti. Oke, untuk pelajaran 18 di sini saya membahas pola kalimat yang menyatakan kemampuan ya atau bisa gitu. Tapi saya sebelumnya akan mereview pola kalimat yang hampir sama ya dengan yang akan kita pelajari. Mungkin Anda masih ingat di sini ada pola kalimat en ga dekimas. En di sini adalah nomina plus ga dekimas ya. Ini di pelajaran berapa ya saya lupa. Oke, yang menyatakan bisa. Oke, contoh aja di sini ada tenisu ya, bahwa Mirasang ini bisa tenis. Anda cukup bilang Mirasang wa tenisu ga dekimasu. Mirasang wa tenisu ga di sini tenisnya itu nomina. Anda cukup tambah ga dekimasu ya. Oke, saya rasa nggak sulit. Kita latihan di sini sebentar, mereview aja. Oke, punten ya. Anda bisa tambah, Anda bisa buat kalimat dengan subjek misalnya watashi ya, silakan. Oke, watashi wa hai, punten ga dekimasu. Saya bisa nyetir. Oke, yang ini, Anda pakai haha, coba. Hai. Haha wa ryori ga dekimasu. Ibu saya bisa masak. Oke. Ya. Nah, ini dansu. Ya. Oke. Anda bisa ganti pakai subjeknya misalnya imoto. Adik saya ya. Oke. Imoto wa dansu ga dekimasu. Nah, ini pola kalimat yang menyatakan kemampuan bisa sesuatu tapi dia diawali dengan nomina gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengatakan kita bisa sesuatu yang ada kaitannya dengan kata kerja ya. Misalnya ya, di sini ada contoh deh. Kanji o yomimasu gitu, baca kanji. Nah, kanji o yomimasu itu kan diakhiri dengan kata kerja gitu. Kalau saya mau bilang saya bisa baca kanji. Ya, saya bisa baca kanji. Dengan saya bisa kanji, memang artinya hampir sama, tapi sedikit berbeda. Kalau saya bisa kanji, apanya gitu? Watashi wa kanji ga dekimasu. Saya bisa kanji, iya. Oke, tapi di sini hanya bilang bisa kanji aja, gitu masih nominal. Tapi kalau yang ini, yang kata kerja di sini lebih spesifik, lebih detail gitu. Misalnya, saya bisa baca kanji, saya bisa nulis kanji, gitu. Nah, baca, nulis itu kata kerja kan. Nah, bagaimana perubahannya? Kita lihat di sini. Di sini ada kanji o yomimasu, membaca kanji. Untuk membuat bisa, ya, pola kalimat yang menyatakan bisa atau dapat, itu kita harus ubah dulu yomimasnya ini, bentuk maskeinya, bentuk masnya, ke dalam bentuk jishoke atau bentuk kata kerja kamus. Nanti kita akan pelajari. Ya, contohnya yomimas, yomu, yomimas, yomu. Nah, Anda ubah dulu ke bentuk jishoke-nya, kanji o yomu. Nah, kanji o yomu ini masih kata kerja. Otomatis Anda harus ubah dulu ke kata kerja ini ke dalam nomina. Nah, bagaimana caranya? Anda cukup di sini dilihat fujisoke plus koto ga dekimasu. Jadi, kanji o yomu plus koto ga dekimasu. Saya bisa membaca kanji. Kalau mau saya bisa menulis kanji, bisa nggak? Bisa, tapi diganti. Membacanya menjadi kata kerja menulis. Gimana? Kanji o kakimasu. Anda ubah dulu ke bentuk kakimas, bentuk maskenya ke jishoke. Jadi kakimas jadi kaku. Ya. Kanji o kaku koto ga dekimasu. Oke. Nah, yang sulit adalah ketika Anda tidak bisa mengubah, masih belum bisa mengubah dari perubahan dari maske ke jishoke. Bagaimana caranya? Oke, kita skip dulu yang ini, kita lihat dulu perubahan untuk, oke, bentar ya.
Oke, perubahan bentuk kata kerja maske ke bentuk dishoke atau kata kerja bentuk kamus. Ya, di sini saya bagi 3 bagan. Pertama adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, Anda bisa baca di sini kaimas, machimas, norimas, yobimas, yomimas, sinimas, kakimas, nugimas, kesimas. Semua kalau kita lihat ya, sebelum satu kata sebelum mas ini, setiap katanya memiliki unsur i, vokal i, ya kan? Oke, ya. Nah, ketika bentuk kata kerja maske yang apa namanya, yang ada unsur i ini, Anda ubah ke bentuk disoke, maka yang ada unsur i ini Anda harus ubah ke bentuk kata yang ada unsur u. Contoh ya, kaimas Anda jadi kau, machimas matsu, ya. Norimas noru, yobimas yobu, ada unsur u semua ya. Yomimas yomu, sinimas sinu, kakimas kaku, nugimas nugu, kesimas kesu. Oke, ini semua adalah perubahan ya dari kata kerja maske ke jisoke. Ininya apa namanya kuncinya ya. Nah, terus bagaimana kalau kata kerja maske ke jisoke untuk golongan kata kerja 2? Kita tahu kata kerja itu yang kedua itu terdiri dari apa namanya? Eru dan iru, pernah ya saya bilang seperti itu. Nah, contohnya di sini ada nemas ya. Oke. Kakemas, tabemas, okimas, mimas, karimas. Nah, ini bentuk kata kerja maske yang kata kerja golongan kedua, Anda harus buang dulu masnya, kemudian Anda ikuti dengan ru. Oke. Nemas, neru. Ada unsur eru, neru. Oh ya, nemas, neru. Kakemas, kakeru, eru, ya. Tabemas, masnya buang, taberu, eru, taberu. Okimas, masnya buang, okiru, iru, ya. Kemudian mimas, ya. Masnya buang, miru, iru. Oke. Karimas juga sama. Masnya buang, kariru, ya. Ini yang eru dan iru di akhir katanya itu indikasi bahwa kata kerja ini golongan kedua, walaupun ada regai, apa sih pengecualian ya, yang sepertinya kayaknya kata kerja golongan kedua tapi bukan ya. Oke, kemudian yang sini, ini adalah kata kerja ketiga, ini hanya 2, yaitu kimas dan simas. Itu maskenya Anda harus ubah ke jishoke-nya jadi kuru, simas jadi suruh. Nah, kalau Anda sudah bisa mengubah dari kata kerja maske ke jishoke, maka untuk pola kalimat yang ada di 18 ini saya rasa tidak terlalu sulit buat Anda. Nah, kita kembali lagi ke pola kalimat yang ada di nomor 1 ya, slide 1. Nah, kalau tadi Anda sudah belajar perubahan kata kerja dari maske ke jishoke, kita sekarang latihan ya. Di sini ada renshu. Oke. Watashi wa jitensha ni norimasu. Kalau yang ini masih saya naik jitensha. Ini kalimat ini akan berubah kalau Anda mau bilang saya bisa naik sepeda. Bagaimana caranya? Anda bilang watashi wa jitensha ni norimasu, itu harus dibuat ke jishoke tadi ya. Jadi norimasu kata kerja golongan pertama, unsur i-nya Anda ubah ke u. Norimasu, noru. Oke. Watashi wa jitensha ni noru. Ini masih kata kerja, Anda harus tambah koto ga dekimasu. Jadi watashi wa jitensha ni noru koto ga dekimasu. Oke. Jadi saya bisa naik sepeda. Ya, berikutnya. Kado de haraimasu. Oke. Sambil latihan, Anda silakan nanti kita cek sama-sama. Udah? Oke. Cek ya. Kado de haraimasu. Anda ubah kado de harau plus
koto ga dekimasu. Kado de harau koto ga dekimasu. Bisa membayar pakai kartu. Oke. Berikutnya. Uketsuke de kaimasu. Uketsuke de kaimasu. Beli di mana uketsuke? Oke, informasi boleh ya. Oke. Jadi uketsuke de kaimasu jadi kau. Uketsuke de kau koto ga dekimasu. Bisa beli di Bisa beli di informasi atau juga counter ya, bisa. Oke. Berikutnya. Rina sang wa ryo-ryo tsukurimasu. Jadi, oke. Udah, kita cek sama-sama. Rina sang wa ryo-ryo tsukuru koto ga dekimasu. Hai, so desu ne. Hai, Rina sang bisa memasak. Berikutnya. Tomodachi wa nihongo o hanashimasu. Tomodachi wa nihongo o ya. Hai. Oke, cek ya. Tomodachi wa nihongo hanasu koto ga dekimasu. Teman bisa bicara bahasa Jepang. Hai. Terakhir. Kinko de okane o kaemasu. Ya. Kinko de okane o kaemasu. Kaemasu itu tukar. Ya, latihan silakan. Hai. Ginko de okane o kaeru koto ga dekimasu. Dekimasu ka minasan? Do desu ka? Hai. Oke, wakarimasu ne. Ja, tsujukimasu ne. Langsung kita masuk ke pola kalimat berikutnya. Ya. Pola kalimat berikutnya di sini adalah perubahannya hampir sama dengan bentuk verb nakoto ga dekimasu. Ya betul, hampir sama dengan verb nakoto ga dekimasu. Tapi kalau yang di sini dekimasnya kita buang ya, langsung koto desu. Apa fungsinya di sini? Fungsi ini untuk menyatakan sesuatu mengenai hobi kita. Contoh, watashi no shumi wa egao miru koto desu. Hobi saya menonton film. Ya, shumi wa hobi, kemudian Anda ikuti dengan verb jishoke ya, verb jishoke, dan untuk membuat nomina di sini menjadi kata nomina Anda harus tambah koto desu. Ya. Jadi mengenai atau hal ya, baca buku misalnya kayak di sini. Watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Ya, hobi saya mengenai baca buku gitu ya. Kalau Anda nggak pakai koto itu salah karena masih tetap kata kerja, tidak bisa langsung diikuti dengan des ya. Di sini saya buat note untuk menyatakan hobi kata kerja jishoke diubah ke dalam nomina dengan menambah koto ya. Oke. Nah, mungkin kita latihan dengan menggunakan situasi di mana seseorang menanyakan hobi kita. Ya, contohnya, shumi wa nan desu ka? Hobinya apa gitu ya? Oke, Anda bisa langsung jawab shashin o toru koto desu. Ya, hobinya itu mengenai ambil foto, ya kan? Jadi fotografi misalnya, hobinya fotografi. Oke, ya. Kita latihan pelan-pelan. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ini Anda sudah bisa nebak ya, seseorang tuh nyanyi gitu. Dalam bahasa Jepangnya adalah nyanyi itu lagu ya. Utao, utau, utaimas, utaimas. I-nya Anda ganti, masnya buang. Utai, utau gitu ya. Oke. Utao, utau, koto desu. Jadi, shumi wa nan desu ka? Utao, utau koto desu. Watashi no shumi wa utao, utau koto desu. Hai. Desu ka? Bisa ya? Nah, sekarang di sini mulai gambarnya apa ini?
Unten suru ya, unten shimasu. Hai. Sumi wa nan desu ka? Ya. Oke, shumi wa nan desu ka? Anda bisa langsung unten o suru koto desu. Hai. Unten o shimasu. Shimasu diubah menjadi jishoke shuru. Unten o suru koto desu. Hai. Di sini kita lihat apa? Hai. Egao mimasu. Egao mimasu. Nonton film. Tanya. Shumi wa nan desu ka? Ya, silahkan Anda jawab coba. Sudah? Oke, cek sama-sama. Shumi wa nan desu ka? Hai. Egao miru koto desu. Mimasu miru. Hai. Ya. Oke, berikutnya. Shumi wa nan desu ka? Hai, Anda silahkan. Hai. Ja. Shumi wa nan desu ka? Ryori o sukuru koto desu. Ya, memasak. Oke. Berikutnya, di sini ada gambar, kelihatannya lagi dengar musik ya. Oke. Aduh, ini kemana-mana lagi. Oke. Jadi, shumi wa nan desu ka? Hai. Ya, betul. Shumi wa nan desu ka? Ongaku o kiku koto desu. Nih, hai. Hobinya dengar musik. Nah, berikutnya ini tadi sudah. Oke. Shumi wa nan desu ka? Ya, silakan. Betul. Jadi, ya. Shumi wa nan desu ka? Dansu o suru koto desu. Do desu ka minasang? Wakarimasu ka? Hai. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah mengerti ke berikutnya. Ya. Untuk pola kalimat terakhir, kita akan belajar tentang maeni. Maeni ini adalah menunjukkan aktivitas sebelum apa-apa. Ya. Jadi, lawan dari kata tekara. Masih ingat kan? Oke, nanti kita latihan. Ya. Di sini ada untuk maeni ini, di sini keywordnya adalah, bukan keyword ya, apa sih, kita harus lihat di sini nih. Ya, note-nya. Verb jishoke bisa langsung diikuti dengan maeni. Ya, contoh taberu maeni, kaku maeni, iku maeni, ya. Nah, sementara kalau katanya ya bukan kata kerja tapi kata nomina, ini Anda tidak bisa langsung maeni tapi harus ditambah dengan no. Ya, contohnya adalah kita lihat ini artinya hampir sama, tapi yang satu kata kerja, yang satu kata benda atau nomina. Kita lihat, ya. Gohan o taberu mae ni te o araimasu. Gohan o taberu mae ni te o araimasu. Ya. Sebelum makan, cuci tangan. Nah, taberu ini karena verb dia tambah mae ni gitu, ya. Tapi kalau yang bawah, taberu, kata lain dari taberu, yaitu noun shokuji, ya, taberu koto, shokuji, ini Anda tidak usah, Anda perlu pakai no. Shokuji maeni itu salah, berarti harus tambah no, shokuji no maeni teo araimasu. Sebelum makan, cuci tangan. Hampir sama artinya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ada contoh. Nemas, ya, tidur. O inorio shimasu. Berdoa. Dua kegiatan yang mana yang dilakukan pertama kali. Kemudian yang disusul dengan kegiatan berikutnya. Jadi nemas Anda ubah ke jishoke-nya ya. Neru plus maeni o inorio shimasu. Neru maeni o inorio shimasu. Nah, di sini ada nanio shimasu ka. Ya. Jadi Anda bisa tanya seperti ini. Tolong dengarkan. Neru mae ni nani o shimasu ka? Sebelum tidur kamu ngapain? Ya, Anda bisa jawab Neru mae ni o inori o shimasu. Sebelum saya tidur saya berdoa. Gitu ya. Oke. Berikutnya bawah. Nihon e kimasu. Nihon e kimasu. Datang ke Jepang. Ya. Di sini ada Nihongo benkyou shimashita. Anda bisa bertanya
Silakan bertanya. Sudah? Ya, oke, cek. Pertanyaannya, Nihong oke, kimas diubah ke bentuk dishoke. Nihong kurumae ni nani o shimasu ka atau nani o shimashita ka? Karena di sini jawabannya tampol. Anda bisa jawab, Nihong Nihong kurumae ni, bukan iku ya, maaf. Nihong kurumae ni kimas, jadi kurumae ni Nihongo benkyo shimashita. Sebelum datang ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Oke. Berikutnya, oyogimasu. Shawao abimasu. Oke, silakan buat pertanyaan. Ya. Good. Oke, cek ya. Oyogu mae ni nani o shimasu ka? Sebelum berenang, ngapain? Ya. Oke, jawab. Oyogu mae ni shawa o abimasu. Sebelum berenang, mandi. Shower, pakai shower ya. Oke, ya. Kaigi desu. Shirio kopi shimasu. Nah, kaigi ini tolong diingat. Kaigi ini bukan kata kerja, tapi nomina. Berarti Anda harus tambahkan, ya betul, no di sini. Kaigi no mae ni nani o shimasu ka? Kaigi no mae ni nani o shimasu ka? Anda jawab, oke. Kaigi no mae ni shirio kopi shimasu. Sebelum rapat, saya mengkopi dokumen atau berkas. Hai. Ya, berikutnya. Benkyou desu, terebi o mimasu. Oke, silahkan coba buat pertanyaan. Udah? Hai. Cek sama-sama. Benkyou no mae ni nani o shimasu ka? Ya, jawab. Hai. Benkyou no mae ni terebi o mimasu. Hai. Oke. Rokubang. Gobang, sumimasen. Berikutnya. Ya, rokubang ya. Gonen desu, nihong ni kimashita. Gonen desu, nihong ni kimashita. Ya, coba. Pakai pertanyaan yang mana kira-kira? Nah, karena waktu di sini yang ditanyakan, jadi mungkin Anda bisa menggunakan itsu kapan. Itsu. Ke sini ya. Nih, misalnya Anda udah di Jepang. Ada seseorang bertanya, Itsu nihong ni kimashita ka? Kapan sih Anda datang ke Jepang? Gitu, pengen tahu. Oh, Anda bisa bilang, Gonen mae ni nihong ni kimashita. Nah, untuk yang terakhir ini Anda bisa artikan, saya datang ke Jepang 5 tahun ya lalu gitu. Sebelum 5 tahun aneh juga ya. Ya, oke. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya. Nah, mae ini sebelum ini sebetulnya bisa kita kaitkan dengan pola kalimat yang sebelumnya Anda udah pelajari di pelajaran 16 ya kalau tidak salah. Bentuk tekara. Contoh misalnya kita pakai satu ini ya. Gohan o taberu mae ni te o araimasu. Gohan o taberu mae ni te o araimasu. Saya mencuci tangan sebelum makan. Anda bisa buat perubahannya menjadi sesudah. Yang mana dulu? Yang ini dulu Anda ubah. Jadi Teo arat tekara ya berarti Anda pakai TK kalau Anda mau buat sesudah. Teo arat tekara sesudah cuci tangan gohan o tabemasu. Saya makan. Oke, ya. Oke, yang ini Teo arat tekara setelah cuci tangan sokuji. Nah, ini harus dibalikin lagi ke kata kerja. Teo arate kara sokuji o shimasu. Ya, sama artinya. Gimana? Ngerti? Oke, kita lihat yang ini ya sedikit. Hai. O inorio shimasu. Berarti fokus di sini ya kalau pakai tekara. O inorio shite kara nemasu. Sesudah berdoa saya tidur. Gitu. Jadi kalau main fokus di sini, kalau tekara sini. Oke. Nihong kimasu, Nihongo benkyou shimashita. Oke, bentuk tekara. Nah, Anda di sini ya. Nihongo benkyou shite kara
Nihon kimasu. Setelah saya belajar bahasa Jepang, saya ke Jepang. Ya, datang ke Jepang. Terakhir satu lagi ya. Oke. Sawa oyogimasu. Sawao abimasu. Ya. Tekara berarti di sini sawao abi tekara oyogimasu. Oke. Ya. Jadi itu yang kita sudah pelajari pola kalimat untuk pelajaran 18. Jika Anda masih bingung, Anda bisa respon di forum chat. Oke. じゃあ、これで終わります。